Pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah pos keamanan di Kabupaten Mimika dibakar pemuda mabuk. Tiga pemuda mabuk diringkus polisi karena menganiaya seorang pemuda. Berenang di lokasi wisata, seorang bocah di Kabupaten Asmat tewas tenggelam. Sebuah pos keamanan yang berada di Jalan Leo Mamiri, Kabupaten Mimika, dibakar sekelompok pemuda pada hari Sabtu. Pembakaran itu menyebabkan seluruh bangunan pos keamanan ludes. Sebuah mobil damkar dikerahkan ke lokasi, namun angin kencang membuat pos cepat terbakar. Kapolsek Mimika Baru AKP Putut Yuda Pratama mengatakan, hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus pembakaran pos keamanan yang pelakunya diduga sekelompok pemuda mabuk. Sekelompok anak muda, jadi kita belum bisa pastikan ini apakah dia geng atau anak muda yang bebas, tidak ada kelompoknya, kita belum tahu. Jadi kita masih dalam upaya penyelidikan itu. Himbau kepada masyarakat, terutama di tempat-tempat yang pos pekanya terbakar, terutama yang baru-baru ini di pos peka di Jalan Leo Mamiri. Kami berharap masyarakat dapat membantu kami untuk memberikan informasi atau mengetahui siapa-siapa yang terlibat di dalam pembakaran tersebut agar segera diinformasikan kepada pihak kepolisian. Polisi mengimbau pelaku segera menyerahkan diri karena polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku. Tahun lalu, pemerintah Kabupaten Mimika membangun puluhan pos keamanan di sejumlah kelurahan untuk mengantisipasi kriminalitas yang tinggi. Ikobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Truk yang melaju kencang dari arah kota Merauke menuju kawasan Kuprik menabrak salah satu rumah yang berada di Jalan Kuda Mati, Merauke, Papua Selatan pada hari Jumat. Kecelakaan tunggal ini menyebabkan 4 penghuni rumah kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Kerabat korban dan warga mengamuk lalu mencari pengemudi truk yang kabur setelah kejadian. Kecelakaan terjadi akibat pengemudi tidak bisa mengendalikan truk ketika melintas di tikungan Jalan Kuda Mati. Truk nyelonong dan menerabas pohon lalu menghantam rumah. Lihat nih, kepala truk tidak ada, langsung tuh masuk tabrak ke sini. Mama orang maksudnya kan trauma. Orang trauma, tidak ada orang yang masuk ke dalam. Dan sudah langsung saya masuk, saya usaha buka pintu, dobrak pintu. Jadi tadi yang bawa korban ke rumah sakit berapa 4 orang siapa? Saya tidak perhatikan, saya punya keluarga yang ada di dalam lagi. Sekitar 4. 4 orang, itu semua termasuk orang tua kita tidak tahu kalau di dalam rumah. Terus? Di dalam ada 3. Siapa-siapa itu? Saya kurang tahu namanya. Hanya cuma saya bantu. Jadi 4 orang semua ya? Iya, Buntut dari kecelakaan tunggal di Jalan Kuda Mati Merauke, Papua Selatan, warga sekitar bertindak anarkistis dengan membakar 2 truk pada hari Sabtu. Awalnya, proses evakuasi truk yang menabrak rumah warga berjalan aman dan lancar. Namun tiba-tiba sekelompok warga mengejar mobil yang tengah diderek lalu membabi buta membakar truk tersebut. Tidak hanya truk yang menabrak rumah, massa juga kalap juga membakar mobil derek bantuan polisi yang ingin membantu proses evakuasi. Baru saja terjadi laka lantas awalnya, yaitu ada sebuah trek yang menabrak rumah milik masyarakat. Namun pada saat dievakuasi ada beberapa sekelompok massa yang datang untuk melakukan penyerangan terhadap orang yang mengevakuasi. Lalu pada akhirnya mereka membakar trek, baik itu yang ditarik untuk dievakuasi maupun yang trek yang mengevakuasi. Sementara dari unit Opsnal dan Intel sudah bergerak di lapangan untuk menyelidiki siapa pelaku dari pembakaran mobil tersebut.
Hingga berita ini disusun, polisi masih berjaga di lokasi kejadian untuk mencegah aksi massa yang lebih brutal. Polisi mengimbau warga menahan diri dan mempercayakan kasus kecelakaan tunggal itu ke Polres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Personel Polsek Abepura membekuk 3 pelaku penganiayaan seorang pemuda di Kompleks Pasar Yotefa, Abepura. Ketiga pelaku diringkus polisi pada hari Sabtu. 3 pelaku itu sebelumnya pada hari Jumat terlibat perkelahian dengan seorang pemuda yang berada di Hotel Bunga Yotefa. Perkelahian itu terekam di kamera pengawas. Korban saat ini kritis dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Bagian tangan korban bahkan putus dibacok 3 pelaku. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Magbon, mengatakan perkelahian bermula ketika pelaku ditegur korban karena mabuk di kawasan hotel. Tak terima ditegur, pelaku dan korban cekcok sehingga datang rekan pelaku dan terjadi perkelahian. Minum pesta minuman keras, kemudian dari 3 tersangka tersebut ya melakukan pengerusakan dari pagar Hotel Bunga dan mengakibatkan dari security ya, yang terduga menegur yang bersangkutan. Namun yang bersangkutan tidak menerima, ditegur ya oleh security, kemudian melakukan penganiayaan kepada security dan dilakukan aksi pembalasan oleh salah satu dari keluarga security dengan mengambil alat sajam. 3 pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang bocah ditemukan tewas setelah hilang terseret arus laut di Pantai Kekwa, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Febriana, bocah berusia 11 tahun, pada hari Sabtu berwisata di Pantai Kekwa. Saat tengah asik berenang, dirinya terseret ombak dan arus kencang sehingga hilang. Tim SAR bersama keluarga korban berusaha mencari korban selama beberapa jam. Namun naas, korban ditemukan sudah meninggal dunia. Keluarga korban langsung mengevakuasi jenazah ke kampungnya di sekitar Pantai Kekwa dan korban langsung dimakamkan. Informasi terkait operasi SAR kondisi membahayakan manusia, 1 orang yang terseret arus di pantai wisata Kekwa pada sore hari tadi kurang lebih jam 17.00 korban ditemukan oleh warga yang ikut mencari di sekitar daerah Kampung Baru, kurang lebih 2,5 km korban terseret arus dan korban sudah diserahkan oleh masyarakat ke keluarga korban dan dievakuasi ke Timika. Tim SAR mengimbau warga yang berwisata agar waspada dan tidak mengizinkan anaknya berenang sendirian tanpa pengawasan orang tua. Igo Batmomolin melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Kemudian dari hasil pencarian selama 4 hari setelah ada informasi. Polresta Jayapura Kota hingga kini masih menyelidiki tewasnya seorang anak di Koya Barat pada hari Rabu lalu. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 10 orang saksi, termasuk kedua orang tua korban. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan di tubuh korban ditemukan sejumlah luka, bahkan tangan korban putus. Sehingga ini diduga kuat adalah kasus pembunuhan, namun pihaknya tidak bisa berandai-andai karena masih dalam penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, ya, kita memeriksa itu 10 saksi. Sampai dengan hari ini kita memeriksa 10 saksi. Kemudian kita juga sudah melakukan olah TKP yang sampai dengan hari ini juga kita terus ya melakukan olah TKP untuk menemukan petunjuk-petunjuk. Ya, kemudian juga yang ketiga kita sudah melakukan visum ya terhadap korban
di mana dari hasil visum, ya walaupun ini belum resmi, bahwa ada luka yang dicurigai ya merupakan perbuatan pidana. Tapi nanti kita akan terus lakukan penyelidikan apakah ini memang suatu tindak pidana atau bukan. Kematian Nur Alisa Aulia, bocah berusia 3 tahun, menggegerkan warga Koya Barat, Kota Jayapura pada hari Rabu lalu. Korban ditemukan di sebuah kolam yang hanya berjarak 250 meter dari rumahnya. Sebelumnya pada hari Minggu, korban hilang saat bermain di depan kios. Korban kemudian dicari, namun pada hari keempat ditemukan sudah tewas mengambang di kolam. Kematian Nur Alisa tentunya menjadi peringatan bagi setiap orang tua agar selalu mengawasi anaknya. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hujan yang mengguyur Merauke, Papua Selatan sejak Sabtu malam menyebabkan banjir di sejumlah kawasan. Kawasan terparah yakni di Jalan Asmat, Jalan Marin, Muyu, termasuk kawasan perumahan Lampu Satu Indah yang sudah menjadi daerah langganan banjir. Ketinggian banjir mencapai 50 cm. Warga tidak bisa berbuat apa-apa karena rumahnya hanya satu tingkat, sehingga sejumlah barang di dalam rumah terendam banjir. Warga berharap pemerintah membantu mereka dengan cara membuat drainase sehingga aliran air mengalir ke lokasi yang rendah. Jam 2 Bu ya. Nah ini memang sudah sering seperti ini Bu? Sudah sering, ini terparah ini. Ketinggiannya sampai berapa? Bisa sampai waktu itu sampai bisa 2 hari. 2 hari Bu ya. Turunnya air. Nah kalau untuk pembenahan yang dilakukan oleh Pemda, apa sudah pernah dilakukan? Belum. Belum pernah sampai yang saat ini ya? Saat ini. Makanya kita minta Pemda untuk turun tangan coba. Karena ini rumah kami bayar pajak, bayar sewa rumah. Cobalah. Artinya ada kontribusi ke Pemda ya? Ada kontribusi, karena dalam undang-undang kan jelas. Banjir di kawasan ini juga akan surut dengan sendirinya, tergantung kapan hujan berhenti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tujuh narapidana dan tahanan yang kabur dari lapas kelas 2 Sorong, Papua Barat Daya hingga kini belum ditemukan. Polisi dan pihak lapas masih terus mengejar para narapidana. Kapolresta Sorong Kota Kombes Hapi Perdana mengatakan pihaknya telah menyebarkan data tahanan dan napi yang kabur di sejumlah pintu keluar kota Sorong, seperti pelabuhan, bandara, dan perbatasan antar kabupaten. Ada pengawasan khusus Pak di pelabuhan atau di bandara supaya nggak kabur keluar daerah Pak? Oh ya, pasti. Jadi setelah koordinasi dengan lapas, kita minta data-data warga binaan yang kabur, gitu juga foto-foto. Kemudian nanti akan kita sebarkan di beberapa pintu keluar kota Sorong, baik itu pelabuhan, bandara maupun jalan-jalan lain yang menuju keluar kota Sorong. 7 napi dan tahanan kabur saat Lebaran kedua atau 1 April. 7 napi dan tahanan itu menjebol tembok yang sudah rapuh karena banjir menggunakan sendok. Tahun lalu di lapas kelas 2 Sorong ini juga dijebol oleh 53 napi dan tahanan. Dari 53 napi dan tahanan yang kabur, masih ada 32 orang yang belum berhasil ditangkap. Bambang melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Beberapa hari setelah Lebaran, harga bahan pokok di Merauke, Papua Selatan cenderung mulai turun. Dari hasil pantauan di Pasar Wamanggu, harga cabai rawit turun hingga 50%. Sebelum Lebaran harga cabai rawit Rp300.000 per kilogram, kini harganya di pasaran Rp150.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga cabai rawit karena petani cabai mulai beraktivitas dan panen, sehingga pasokan cabai mulai membanjiri pasaran. Selama libur Idul Fitri, petani berhenti bekerja, sehingga stok cabai di pasaran berkurang. Sekarang harga berapa Mas? 130. 1 kilo ya? Ini 2 macam harganya? Iya 2 macam. Yang satu berapa? Yang satu 150. 150 ya?
150. Nah, kalau kemarin sempat mencapai harga 300.000 itu kenapa sampai Kosong, di sini kosong, Jayapura juga kosong. Nah, kalau sekarang ini Ya banyak. sudah banyak ya. Memang tidak dipetik oleh pedagangnya Iya, atau tidak dipetik, kan petani. lebaran toh. Oh, lebaran gitu ya, sampai 300 ya. 300. Kalau sekarang udah banyak ya. Ya sudah banyak. Kalau gabuk besarnya berapa? Hah? Gabuk besarnya Kamu besarnya 100. 100. Keriting sama juga? Sama. Sama ya. Selain itu, mahalnya harga cabai belakangan ini juga disebabkan curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan banyak tanaman cabai yang rusak dan mati. Pedagang berharap harga cabai terus normal beberapa hari ke depan, sehingga tidak memberatkan pengeluaran masyarakat, dan pedagang juga bisa meraup untung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kabar gembira bagi konsumen BBM jenis Pertamax. Pemerintah kembali menurunkan harga Pertamax sejak tanggal 28 Maret dari harga 13.200 per liter menjadi 12.800 per liter. Namun sejak harga BBM jenis ini turun, tidak tampak antrean kendaraan di SPBU. Biasanya jika harga BBM turun akan terjadi antrean kendaraan. Menurut pengelola SPBU Ahmad Yani, Albert, turunnya harga Pertamax tidak terlalu signifikan sehingga warga menyambut dingin kebijakan Pertamina itu. Kemarin penurunan harga Pertamax itu dari tanggal berapa ya Pak Albert? Penurunan kemarin sekitar tanggal 28 Maret ya. Itu dari harga berapa ke harga berapa Pak Albert? Harga 13.200 ke 12.800. Nah, dengan penurunan ini kira-kira warga yang membeli Pertamax apakah berjubel atau seperti biasa saja Pak Albert? Kalau kita lihat dari pembeli dari pelanggan yang ada, untuk setelah penurunan itu ya seperti biasa. Orang lebih domisili ke Pertalite. Oh gitu. Tapi untuk Pertamax tidak ada ya? Tidak ada peningkatan ya? Tidak ada peningkatan. Kalaupun terjadi antrian kendaraan, terlihat saat SPBU melakukan pengisian BBM jenis Pertalite karena BBM subsidi ini sangat dibutuhkan masyarakat karena harganya lebih murah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Papua memiliki banyak pantai yang menjadikan destinasi wisata. Salah satu di antaranya adalah Pantai Dok 2 di kota Jayapura. Pantai Dok 2 terletak di Jalan Soasiu Dok 2, Jayapura Utara, persis di depan kantor Gubernur Provinsi Papua. Untuk mencapai Pantai Dok 2 ini, pengunjung bisa menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum karena mudah dijangkau. Pantai Dok 2 menyajikan pemandangan yang cantik. Wisatawan bisa melihat air laut dengan ombak yang cukup tenang. Dari Pantai Dok 2, pengunjung bisa melihat pelabuhan di seberang pantai. Akan terlihat juga Bukit Jayapura City dengan tulisan Jayapura City berukuran besar di atas bukit tersebut. Pantai Dok 2 tepat berada di depan kantor Gubernur Papua, selalu ramai dikunjungi masyarakat kota Jayapura, apalagi pada sore hari di setiap akhir pekan. Warga kota kebanyakan memilih tempat ini karena lokasinya yang berada di dalam kota. Ditambah lagi, semua fasilitas bisa dinikmati secara gratis. Dari lokasi ini, pengunjung dipanjakan dengan pemandangan laut yang cukup bersih. Selain pemandangan laut di depan Pantai Dok 2, pengunjung juga berhadapan langsung dengan Pelabuhan Laut Jayapura. Jika beruntung, kita bisa secara langsung melihat kapal penumpang Pelni yang lewat tepat di depan lokasi ini. Pantai ini juga bisa dikategorikan aman karena lautnya yang tenang dan jika berombak biasanya tak mencapai 1 meter. Anak-anak usia SD juga aman bermain di tepian laut karena cukup dangkal. Namun untuk berjaga-jaga, pastikan anak-anak tetap dalam pengawasan. Keramaian Pantai Dok 2 juga dimanfaatkan para pedagang di wilayah itu. Selain pedagang asongan, ramainya pengunjung juga menarik para pedagang kaki lima yang membuka warung semi permanen.
Jadi kalau mau praktis, tak perlu repot-repot bawa bekal dari rumah. Mama lebih memilih menjual di Pantai Kupang karena melihat ramainya pengunjung, terutama bagi anak-anak. Anak-anak banyak yang pada berdatangan mandi-mandi, ya baik itu anak-anak sekolah, anak-anak kecil maupun yang orang-orang dewasa. Jadi Mama lebih memilih di sini hanya jual jas-jus yang seharga 2.000-an untuk melegakan anak-anak kalau lagi sedang haus, cari minuman yang mungkin mereka punya uang yang orang tua kasih mungkin seadanya saja untuk mereka jajan lah. Iya, kalau menurut pandangan Mama untuk Pantai Dok 2 ini sangat indah dan luar biasa. Kota Jayapura khususnya di kantor gubernur ini, dia pemandangan sangat indah sekali. Begitu lautnya yang luas, yang biru, terus Kupang pantai tempat duduknya, jadi sangat memang strategis sekali, sangat bagus dan sangat indah. Barka, penjual kopi di Pantai Dok 2 mengatakan pemandangan di lokasi ini membuat minat warga yang datang sangat tinggi. Kalau saya berminat pertama buka kedai kopi di Jayapura, khusus di Pantai Dok 2 nih, karena mungkin dia lebih satu-satunya pusat pantai yang di tengah-tengah kota, dekat sama kantoran. Jadi orang punya tempat santai dari pagi sampai malam pun orang lebih berminat lari semua ke sini. Karena dari dulu kan Jayapura terkenal memang Kupang ini jadi spot utama, orang nongkrong duduk santai semua di sini dengan keluarga. Jadi itu faktor utama yang paling saya cari di lokasi di sini sih Dok 2. Selain Pantai Dok 2 Jayapura, hanya berkendara 30 menit, Anda juga bisa menikmati wisata lainnya, yaitu Pantai BSG. Pantai BSG merupakan primadona yang dari pusat kota Jayapura memang terkenal dengan keindahan alam yang masih alami dan tidak banyak dijamah oleh tangan manusia termasuk pantai ini. Masyarakat sekitar lebih sering menyebut pantai ini dengan BSG karena pada Perang Dunia Kedua tahun 1944, kawasan tersebut digunakan pasukan militer sekutu sebagai kamp bernama BSG. Pantai yang terletak di utara kota Jayapura ini memiliki suasana hijau dan asri. Meskipun sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas, pantai cantik ini tetap terjaga keasrian alamnya. Pohon-pohon hijau yang rindang tumbuh subur di sekitar tepi pantai. Pepohonan tersebut banyak digunakan sebagai tempat berteduh dan bersantai para wisatawan. Daya tarik lain yang dimiliki oleh Pantai BSG adalah kawasannya yang bersih. Tempat ini menjadi banyak pilihan wisatawan karena kebersihannya dijaga dengan baik. Jika ada, mungkin hanya sampah dari daun yang gugur dan rumput laut yang terbawa ombak. Salah satu alasan yang membuat pengunjung betah di wisata BSG ini adalah pemandangan alamnya yang memanjakan mata. Air laut yang jernih berwarna biru, pasir putih yang membentang sepanjang garis pantai, dan pepohonan hijau seakan memberikan surga kecil bagi para wisatawan. Menariknya dari pantai eksotis ini adalah ombaknya yang tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu bahaya. Wisatawan sangat direkomendasikan untuk bermain di sekitar bibir pantai karena ombaknya cukup aman dan tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan destinasi wisata pantai lainnya, pantai ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Pantai ini dulunya dikenal dengan Pantai Tanjung Ria karena letaknya berada di Jalan Tanjung Ria. Namun pada tahun 1944, saat Perang Dunia Kedua berlangsung, pantai tersebut digunakan sebagai home base para sekutu untuk melawan pasukan Jepang di Filipina. Wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama Pantai BSG ini harus membayar tiket masuk terlebih dahulu. Harga tiket masuk pantai memukau ini sekitar Rp20.000.
Selain membayar tiket masuk, pantai yang dikelola oleh warga setempat ini juga menetapkan biaya parkir kendaraan pengunjung. Untuk kendaraan roda 2, biaya parkir Rp20.000. Sementara untuk kendaraan roda 4, yaitu Rp50.000. Selain kekayaan alam, di Jayapura ini juga Anda bisa menemukan wisata pantai. Ada 2 pantai yang wajib Anda kunjungi jika Anda berkunjung ke kota Jayapura. Salah satunya adalah Pantai Dok 2 Jayapura, dan pantai lainnya adalah Pantai Pasir Putih Besji yang ada di Dok 9 Jayapura. Jika Anda berkunjung ke sini, 2 pantai ini wajib Anda kunjungi. Dari Jayapura, Papua, Rian Tenai melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.